sih bedanya butter, margarin, shortening, room butter, clarified butter, vegan butter, dan masih banyak lagi. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, di video kali ini kita akan membahas satu persatu. Untuk pembahasan yang pertama, mungkin masih banyak yang bingung apa bedanya butter, margarin, dan shortening. Untuk butter dan margarin sendiri, beda utamanya adalah di bahan. Di mana butter bahan utamanya adalah lemak hewani, dan margarin bahan utamanya adalah lemak nabati. Untuk shortening sendiri, bahan utamanya bisa hewani, nabati, maupun keduanya. Tapi perbedaan yang paling mencolok antara shortening dengan butter atau margarin adalah kadar airnya. Kadar air margarin dan butter itu masih di 10% ke atas, sedangkan shortening ada di 1% aja. Butter sendiri ada banyak banget jenisnya, yaitu raw butter, unsalted butter, room butter, ghee, cultured butter, whipped butter, compound butter, universal butter, organic butter, vegan butter, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua jenis butter yang aku sebutin tadi, ada 3 jenis butter yang secara sengaja dihilangin proteinnya, yaitu clarified butter, ghee, dan brown butter. Perbedaannya, clarified butter adalah butter yang kandungan air dan padatan susunya dibuang dengan cara memanaskan butter dengan suhu kecil dalam waktu yang lama. Saat padatan susu yang berwarna putih terpisah dengan cairan yang berwarna kuning, kita buang padatan susunya. Di dunia pastry, clarified butter memberikan tambahan sensasi nati ke adonan kita ketika dimasukkan ke dalam adonan. Sedangkan ghee mirip seperti clarified butter, tapi perlu dimasak lebih lama lagi, hingga padatannya mengendap di bagian bawah panci. Untuk brown butter atau yang sering dikenal dengan burnt moisten, sama seperti clarified butter dan ghee butter, tapi dimasak lebih lama lagi dibandingkan si ghee. Jadi aroma natinya lebih strong. Brown butter juga sama sering digunakan untuk menambah rasa pada brownies, cookie, dan masih banyak lagi. Lalu, dari berbagai macam butter yang tadi aku sebutin, pasti banyak yang bertanya-tanya, Wisman masuk kategori apa? Wisman termasuk dalam kategori room butter. Room butter atau yang berasal dari bahasa Belanda itu roombutter, artinya mentega, biasanya memiliki kandungan lemak dan susu yang lebih tinggi. Hal tersebut membantu dalam memberikan aroma yang lebih kuat dari butter biasanya, dan juga tekstur yang lebih lembut dan meninggalkan cita rasa yang khas di lidah kita. Room butter sangat cocok digunakan dalam pembuatan kue kering seperti nastar, kastengel, lidah kucing, semprit, bahkan kue basah seperti lapis legit. Tapi butter yang paling sering kita temukan di dunia pastry adalah unsalted butter dan juga salted butter. Perbedaan dari kedua butter ini adalah terletak dari penambahan garam. Salted butter mengandung garam, sedangkan unsalted butter tidak. Penggunaan keduanya dapat mempengaruhi rasa dalam baking, terutama dalam resep yang membutuhkan kontrol presisi terhadap jumlah garam. Dikarenakan komposisi garam di setiap brand salted butter itu bervariasi dari 1,5% hingga 2,5%. Sehingga kalau hari ini kalian pakai brand A, ketika diganti ke brand B, belum tentu hasil akhir produk kalian akan sama dan konsisten dengan sebelumnya. Dan juga penggunaan unsalted butter memberikan kita flexibility dalam pemilihan rasa. Berdasarkan pengalaman pribadi aku di beberapa negara selain Indonesia, yaitu Prancis, Malaysia, dan juga Korea, di dunia pastry kita selalu menggunakan unsalted butter. Sehingga di battle butter kita yang pertama, kita akan membahas brand-brand unsalted butter. Ditunggu part 2-nya ya. Saya Chef Loven, over.